Pernah nggak sih di tengah-tengah scrolling media sosial atau sibuknya kerjaan, kamu tiba-tiba berhenti dan mikir, sebenarnya aku ini siapa sih? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal coba cari jawabannya dari sebuah eksperimen pikiran yang umurnya udah 1000 tahun, tapi ternyata relevan banget sama kebingungan kita sekarang. Coba deh bayangin, di LinkedIn kita harus kelihatan profesional. Di Instagram kita pasang citra yang seru dan penuh petualangan. Beda lagi di grup WhatsApp keluarga, kita jadi anak yang baik. Banyak banget versi diri kita kan? Wajar banget kalau kita jadi ngerasa identitas kita tuh kayak terpecah-pecah. Biasanya kan kalau lagi galau gini, kita larinya ke buku self-help atau dengerin podcast motivasi. Tapi gimana kalau ternyata kunci buat memahami diri kita di era digital ini justru tersembunyi di sebuah pemikiran dari 1000 tahun yang lalu, dari tempat yang sama sekali nggak kita duga. Ceritanya dimulai dari skenario yang mungkin akrab banget buat kita semua. Bayangin, jam 2 pagi, kamu nggak bisa tidur. Terus apa yang dilakuin? Buka Instagram. Kamu lihat semua pencapaian teman-teman kamu, liburan mereka yang keren, hubungan mereka yang kelihatannya sempurna banget. Dan di tengah keheningan malam itu, tiba-tiba muncul pertanyaan ini di kepala. Siapa aku yang sebenarnya? Bukan aku sebagai karyawan, bukan sebagai anak atau teman, tapi inti diriku itu siapa? Nah, pertanyaan inilah yang akan jadi pemandu kita. Jauh sebelum ada internet dan krisis identitas digital, seorang filsuf besar dari Persia di abad ke-11, namanya Ibnu Sina, atau yang di barat lebih dikenal sebagai Avicenna, ternyata udah pusing sama pertanyaan yang sama. Dan untuk menjawabnya, dia bikin sebuah eksperimen pikiran yang jenius banget. Manusia melayang. Oke, sekarang coba ikutin imajinasi saya. Bayangin, kamu tiba-tiba ada, langsung dalam keadaan dewasa, dan kamu melayang di sebuah kehampaan total. Nggak ada suara, nggak ada cahaya, nggak ada apa-apa sama sekali. Cuma ada kamu. Kondisinya benar-benar ekstrim. Kamu sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa lihat, nggak bisa dengar, bahkan kamu nggak bisa ngerasain sentuhan badanmu sendiri. Nggak ada detak jantung, nggak ada tarikan nafas. Pokoknya semua input dari panca indera itu nol besar. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Tanpa bisa melihat, mendengar, merasa, atau bahkan menyadari kalau kamu punya tubuh, apakah kamu masih akan tahu kalau kamu itu ada? Apakah kesadaran aku ada itu masih akan muncul? Jawaban Ibnu Sina singkat, padat, dan sangat tegas. Ya, tentu saja. Bahkan tanpa tubuh dan tanpa indera sama sekali, kamu akan tahu dengan pasti bahwa aku ada. Kesadaran itu sendiri udah jadi buktinya. Kesimpulan ini jujur revolusioner banget pada masanya. Artinya, kesadaran diri kita itu nggak bergantung sama tubuh atau indera. Ada sebuah diri inti yang disebut Ibnu Sina sebagai nafs atau jiwa yang pada dasarnya terpisah dari wujud fisik kita atau jism. Konsep ini kedengeran familiar nggak? Aku berpikir maka aku ada. Atau dalam bahasa Latinnya, cogito ergo sum. Iya kan? Ini adalah salah satu pilar filsafat barat modern yang paling terkenal. Yang intinya bilang kalau tindakan berpikir itu sendiri adalah bukti kalau kita ada. Nah, ini dia bagian plot twist-nya. Ibnu Sina itu ngajuin argumen manusia melayang ini sekitar tahun 1020. Sementara René Descartes dengan cogito ergo sum-nya yang terkenal itu baru nulis itu di tahun 1637. Artinya, Ibnu Sina udah mikirin konsep ini 600 tahun lebih dulu. Luar biasa. Dan kerennya, ini bukan cuma sekedar filsafat kuno. Ilmu pengetahuan modern lewat konsep-konsep kayak kesadaran diri minimal di neuroscience atau bahkan hasil eksperimen tangki isolasi seolah-olah mengkonfirmasi intuisi Ibnu Sina 1000 tahun yang lalu. Bahkan tanpa rangsangan dari luar, kesadaran akan diri itu tetap ada. Oke. Setelah kita jalan-jalan filosofis ke masa lalu, sekarang mari kita balik ke pertanyaan awal. Terus, apa artinya semua ini buat kita yang hidup di era digital yang serba riuh ini? Nah, penting banget buat kita bisa membedakan dua hal ini. Di satu sisi, ada diri inti kita. Siapa dia? Dia adalah kesadaran itu sendiri, sang pengamat yang sifatnya konstan, nggak berubah. Di sisi lain, ada label, jabatan kerjaan kita, pikiran kita yang datang dan pergi, perasaan kita yang naik turun, status sosial kita. Semua ini sifatnya sementara. Dan seringkali kita salah kaprah menganggap inilah diri kita. Intinya sebetulnya ini, dan coba resapi baik-baik. Kamu itu bukan pikiranmu.
Kamu adalah kesadaran yang ada di baliknya. Pekerjaan bisa hilang, perasaan bisa berubah, tapi kesadaran yang mengamati semua itu, nah itulah diri kamu yang sejati. Ini adalah kebijaksanaan yang bertahan 1000 tahun lamanya. Sekarang, ayo kita coba praktekan. Soalnya teori aja nggak cukup kan? Biar nggak cuma jadi wacana, ini ada 3 latihan sederhana yang terinspirasi dari filsafat Ibnu Sina buat bantu kita nyambung lagi sama diri inti kita. Latihan pertama namanya menyadari diri. Gampang kok, cuma butuh 5 menit. Coba duduk tenang, tutup mata. Biasanya kan kita disuruh fokus ke napas. Nah, kali ini coba beda. Fokuslah pada sosok yang menyadari napas itu. Rasain deh bedanya. Ada napas yang masuk keluar, dan ada kamu yang nontonin itu semua. Latih diri kamu untuk jadi si pengamat. Latihan kedua, audit identitas. Coba deh tulis semua label yang kamu tempelkan ke dirimu. Pekerjaanmu, peranmu di keluarga, sifat-sifatmu. Terus coret satu persatu. Sambil nyoret, tanya ke diri sendiri. Kalau aku kehilangan pekerjaan ini, aku masih ada nggak? Jawabannya pasti ya. Nah, yang tersisa setelah semua label eksternal itu hilang, itulah inti dirimu yang nggak tergoyahkan. Yang ketiga, ini cocok banget buat kita, detox digital. Coba pilih 1 hari dalam seminggu, nggak usah posting atau ngecek likes dan komentar sama sekali. Daripada sibuk tampil buat orang lain, coba tanya ke diri sendiri. Kalau nggak ada yang lihat dan nggak ada yang tahu, apa aku beneran mau ngelakuin ini? Apa aku beneran ngerasain ini? Oke, jadi setelah perjalanan panjang 1000 tahun ini, kita kembali ke pertanyaan paling awal. Siapa sih aku yang sebenarnya? Coba ingat ini baik-baik. Semua drama dalam hidup kita, pencapaian, kegagalan, jumlah likes di media sosial, itu semua cuma konten. Itu bukan esensi dirimu. Kamu adalah panggung kesadarannya, tempat semua itu terjadi. Kamu bukan cuma aktornya, kamu adalah panggungnya. Dan ini adalah pemahaman yang benar-benar bisa membebaskan. Segala sesuatu yang ada di luar diri kita, itu bisa hilang. Pekerjaan, hubungan, bahkan semua followers kita. Tapi kesadaran yang menyaksikan semua pasang surut itu, dia nggak akan pernah bisa hilang. Itulah fondasi dirimu yang paling kokoh. Sebagai penutup, mari kita berhenti sebentar, coba tanyakan pada diri Anda, saat ini juga. Siapa yang sedang menyadari momen ini sekarang? Bukan nama kamu, bukan pekerjaan kamu, tapi kesadaran murni yang ada di balik itu semua. Nah, itulah diri kamu yang sebenarnya.